Papa tahu pernikahan kalian hanya sementara. Dalam waktu 6 bulan lagi jika istri kamu tidak hamil, kalian harus bercerai. Tapi 6 bulan juga bukan waktu yang singkat. Pastikan selama 6 bulan ini, istri kamu tidak macam-macam atau membuat kehebohan. Kalau perlu ajari dia cara berperilaku layaknya keluarga kita. Sangat memalukan jika suatu hari nanti kita menghadiri acara keluarga besar, Nadira bersikap senorak di ruang makan tadi. Iya, Pak. Dari lantai 2, Sagara dan Prayoga memperhatikan Nadira yang tengah berbincang dengan Natasha dan Cassandra. Entah apa yang mereka bicarakan tapi Nadira terlihat excited. Sepertinya dia sedang bercerita tentang kehidupannya di desa. Satu lagi, jangan tergoda dengan kecantikan Nadira. Jangan menyentuhnya selama 6 bulan ini. Setelah kalian bercerai, Papa akan mencarikan kamu jodoh dari salah satu teman Papa. Papa akan mencarikan yang terbaik dari yang terbaik. Kecantikannya, kecerdasannya, latar belakangnya, semuanya harus sempurna. Jangan membantah atau protes dengan pilihan Papa. Ini adalah konsekuensi yang harus kamu jalani karena kamu adalah CEO Erlangga Group. Perusahaan yang sudah Papa dan kakek buyut kamu besarkan selama puluhan tahun. Memang kamu yang menjalankan perusahaan, tapi wanita di belakang kamu juga ikut berkontribusi besar. Wanita hebat dengan pemikiran cerdas dan dewasa bisa mendukung kamu. Bukan wanita kekanakan, bodoh, suka ngambek, matre, dan banyak menuntut. Jika kamu memilih wanita seperti itu menjadi istri kamu, tinggal menghitung waktu saja kamu akan hancur meskipun otak kamu cerdas. Papa akan mencarikan perempuan hebat seperti ibu kamu. Ibu kamu adalah perempuan yang sempurna. Sagara hanya diam dengan pandangan mata teralih pada Natasha. Ya, ibunya memang sesempurna itu. Sangat cantik, cerdas, sabar, penyayang, tidak membeda-bedakan. Perfect. Papa mengatakan ini bukan untuk mengekang atau membatasi ruang gerak kamu. Kalau kamu tidak kuat dengan segala aturan Papa, silakan lepaskan jabatan CEO ini. Papa akan memberikan pada kakak kamu. Kalian sama-sama hebat, namun Papa akui kamu memang lebih unggul dalam beberapa hal. Tapi jika melihat aturan keluarga, anak pertamalah yang seharusnya menjadi pewaris utama. Tapi karena skandal Derek dengan Cassandra yang hamil di luar nikah, Papa tidak bisa mentolerir itu meskipun Cassandra wanita yang sempurna. Ternyata kamu juga melakukan skandal yang sama dengan kakak kamu. Aku dijebak, Pak. Aku akan mencari pelaku sebenarnya dan menyeretnya ke depan Papa. Dan untuk jabatan CEO ini, aku tetap menginginkannya, Pak. Aku akan mengikuti segala aturan Papa. Bagus. Sagara mengepalkan tangan. Apapun yang terjadi jabatan CEO ini harus tetap jadi miliknya. Dengan begitu Sagara akan lebih unggul dari Derek. Di sisi lain, Natasha, Cassandra dan Nadira masih berbincang-bincang. Dari cerita kamu tentang keseharian kamu di desa sepertinya sangat menarik. Mama jadi ingin mengunjungi kampung halaman kamu, Nadira, ucap Natasha. Boleh, kalau Mas Sagara mengizinkanku kembali ke kampung halaman, dengan senang hati aku akan mengajak Mama. Wait, kamu memanggil Sagara apa tadi? Mas Sagara. Cassandra menyemburkan tawa. Kenapa? Menurutku panggilan Mas bagus kok. Mas Sagara juga tidak keberatan, jawab Nadira. Natasha menoleh pada Cassandra dengan lirikan menegur seketika membuat Cassandra berhenti tertawa. Maaf, Ma. Aku hanya terkejut Sagara mau dipanggil Mas. Dulu aku pernah iseng memanggil Sagara dengan panggilan Mas, tapi Sagara langsung menolak. Setiap orang bisa berubah Cassandra. Iya, Ma. Sekali lagi aku minta maaf, Ma. Aku tidak bermaksud menertawakan panggilan Mas. Aku hanya refleks. Bukan pada Mama,
Tapi minta maaflah pada Nadira. Ya sudah, kalian ngobrol berdua dulu, Mama mau ke atas sebentar. Cassandra dan Nadira sama-sama mengangguk. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku mengerti, bagi orang kota seperti kamu mungkin panggilan Mas itu agak asing. Siapa juga yang ingin meminta maaf? Cassandra berdecih dalam hati. Sebaiknya kamu berhenti memanggil Sagara dengan panggilan Mas, itu benar-benar tidak cocok. Sangat kampungan. Kamu akan mempermalukan Sagara jika memanggilnya dengan panggilan Mas. Oh begitu ya. Tapi Mas Sagara bilang dia tidak keberatan. Tidak keberatan bukan berarti suka kan? Ya ampun, dikasih tahu kenapa ngeyel banget sih. Aku lebih tahu tentang Sagara. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Sekitar 7 tahun, sejak kami masih duduk di bangku kuliah. Jadi kalau aku bilang nggak suka, ya nggak suka. Jangan ngeyel dan ikuti perintahku. Nadira, kamu mendengarku kan? Sagara tidak suka dipanggil Mas. Mulai sekarang jangan memanggilnya begitu lagi. Maaf tapi Mas Saga bilang dia tidak keberatan, jadi saya akan tetap memanggilnya Mas. Saya hanya akan mempercayai suami saya. Jika dia bilang suka, artinya dia memang suka. Cassandra menatap geram Nadira. Sayang. Namun belum sempat Cassandra mengucapkan sesuatu, seseorang memanggil. Mas. Sagara. Cassandra melempar senyum semanis mungkin. Sagara menatap sekilas mantan pacarnya, lalu mengalihkan perhatian pada istrinya. Meraih tangan Nadira, Sagara menariknya untuk berdiri. Ayo kita pulang, kamu harus istirahat. Besok, jadwal kita padat. Tapi Mama belum kesini, kita pamitan dulu dengan mereka sebelum pulang. Iya, Sagara. Duduk dulu di sini, tunggu sampai Mama kembali ke sini. Cassandra ikut berdiri dan tersenyum manis. Dulu setiap Cassandra memberikan senyuman seperti ini, Sagara akan langsung luluh dan menuruti semua keinginannya. Tidak perlu. Mama Papa sedang bicara dengan Derek. Kita langsung pulang saja. Belum sempat Nadira menjawab, Sagara langsung menariknya pergi. Sagara. Cassandra ingin mengejar, tapi tidak mungkin. Jika Derek, ibu mertua atau ayah mertuanya melihat, bisa-bisa mereka salah paham dan berpikir Cassandra masih mencintai Sagara. Ya memang benar Cassandra masih mencintai Sagara, tapi harus dia sembunyikan. Cassandra hanya bisa menatap sendu kepergian sang mantan kekasih terindah. Aku yakin kamu masih mencintaiku, Sagara. Kamu sengaja kan menggenggam tangan Nadira untuk membuatku cemburu. Kamu tega sekali. Tapi aku yakin suatu hari nanti kita pasti bisa bersama kembali. Dan aku akan mengusahakan itu. Aku akan memperjuangkan kamu. Cassandra segera mengusap air matanya sebelum Derek datang. Derek akan sangat marah jika tahu dia menangisi Sagara. Setibanya di rumah, Sagara langsung menyuruh Nadira masuk kamar, sementara dia sendiri masuk ke ruang kerja. Katanya, ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ternyata orang kaya sibuk juga ya. Malam-malam begini masih kerja padahal uangnya sudah banyak. Setelah menghapus make up dan menyisir rambut, Nadira ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian menuju ke walk-in closet untuk mengambil baju ganti. Bu Emma bilang beliau meletakkan baju Nadira seruangan dengan baju dan barang-barang milik Sagara. Wow. Ya ampun, sudah berapa kali aku mengucapkan kata, wow, hari ini. Pantas saja Tuan Sagara mengataiku norak, kenyataannya aku memang norak. Nadira tersenyum, geli dengan dirinya sendiri. Ya gimana? Nadira begitu kagum sampai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Mereka begitu kaya, bahkan ruangan walk-in closet ini nyaris seukuran rumahnya. Entah keberuntungan atau kesialan aku bisa menikah dengan Tuan Galak.
Nadira mengedarkan pandangan menatap walk-in closet yang didominasi warna gold dan hitam. Dinding-dindingnya yang elegan terhiasi dengan sentuhan emas yang bersinar. Lantainya yang polos dan mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung yang menjuntai, memberikan tampilan yang seolah-olah melambangkan kemewahan gemerlap. Namun, yang paling menarik perhatian Nadira adalah sebuah meja kayu elegan yang berada di tengah-tengah ruangan. Meja ini di lapisan warna hitam mengkilap. Terdapat kotak-kotak kecil yang menyimpan segala macam perlengkapan kemeja, jam tangan, dan aksesori yang berkilauan. Ruangan ini sangat rapi, menunjukkan betapa perfeksionisnya sang pemilik. Oh, ini pasti gaun-gaunku. Nadira tersenyum melihat deretan gaun-gaun mewah yang terletak berseberangan dengan jas dan kemeja Sagara. Oke, ini baju formal, lalu baju-baju tidurku di mana? Nadira membelakang saat melihat deretan gaun-gaun tipis yang didominasi warna hitam, merah dan gold. Gaun ini kurang lebih seperti gaun yang Jessica berikan waktu itu. Kenapa ada gaun begini? Bu emang gak salah belikan? Nadira mengambil salah satu baju dan mengamati. Baju merah ini sangat kecil, nerawang, berendera, benar-benar tidak layak disebut sebagai baju. Baju ini bahkan lebih cantik daripada baju yang diberikan Jessica waktu itu. Seketika bulu kuduk Nadira merinding hanya membayangkan memakai baju ini. Buru-buru ia meletakkan kembali di gantungan baju. Aku harus tanya Bu Emma. Pasti Bu Emma salah meletakkan baju. Akhirnya Nadira ke kamar Bu Emma untuk bertanya masalah baju tidur itu. Nona Nadira, jika Nona membutuhkan sesuatu, Nona tinggal pakai walkie-talkie dan katakan yang Nona butuhkan. Saya akan mengantar ke kamar Nona. Saya tidak tahu di kamar ada walkie-talkie, Bu Emma. Ya sudah, ayo kembali ke kamar. Saya akan tunjukkan. Akhirnya mereka kembali ke kamar dan Bu Emma menjelaskan beberapa hal tentang fungsi-fungsi benda yang ada di kamar Tuan Sagara. Tuan Sagara sangat menjaga privasi. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kamar ini. Hanya saya dan Nyonya Natasha yang diberi akses masuk ke dalam kamar ini. Dan tentu saja orang selanjutnya adalah Nona, karena sekarang Nona sudah menjadi istri Tuan Sagara. Nadira mengangguk. Jadi mari kita bahas tentang gaun. Emma tersenyum dan berjalan menuju ke walk-in closet diikutin Nadira di belakangnya. Baju-baju ini adalah baju tidur Nona. Seketika mata Nadira membola. Baju tidur saya. Bu Emma tidak salah. Bisa-bisa saya masuk angin tidur memakai baju ini. Mana AC di kamar dingin banget lagi. Nona, untuk masalah dingin Nona tidak perlu khawatir. Nona tahu, salah satu fungsi suami adalah untuk menghangatkan tubuh istri. Nadira mendelik. Bu Emma, panas menjalar di pipi Nadira. Pasti sekarang pipinya sudah semerah tomat. Emma tersenyum, gemas sekali dengan gadis muda ini. Bu Emma, serius, saya tidak bisa memakai baju-baju ini. Terlalu pendek. Bisa belikan saya kaos saja. Kaos yang mirip punya Tuan Sagara kayak gini. Nadira menunjukkan deretan kaos-kaos milik Sagara. Ini lebih nyaman dipakai tidur, Non. Bu Emma mengambil salah satu lingerie, yang paling Hanolte di antara yang Hanolte. Bu Emma, Nadira benar-benar ngeri sekarang. Bu Emma terkekeh. Nona, sebenarnya sebelum saya membeli baju-baju ini, saya juga berdiskusi dengan Nyonya Natasha. Beliau yang memilihkan seluruh gaun dan baju tidur ini untuk Nona. Jika saya membuang baju ini, saya tidak enak dengan Nyonya Natasha. Mama Natasha yang belikan. Iya. Jika sudah begini, mana bisa Nadira menolak? Tidak apa-apa, Nona. Nona hanya belum terbiasa. Setelah beberapa hari memakai baju ini, Nona pasti akan merasa nyaman.
Nadira mengerucutkan bibir dengan wajah tampak memelas, membuat Emma menahan diri untuk tidak tersenyum lebar. Apa Nona membutuhkan sesuatu lagi? Nadira menggeleng dan dibalas anggunkan Emma. Baik kalau begitu saya permisi. Selamat malam dan selamat tidur, Nona. Nadira bisa melihat senyuman aneh dari bibir Bu Emma. Bu Emma berhenti menggodaku. Emma tertawa dan keluar dari kamar. Setelah kepergian Bu Emma, Nadira melihat-lihat lagi baju-baju itu dan memilih yang paling panjang. Tapi tetap saja pendek. Pilihannya jatuh pada baju warna hitam. Oke, ini saja. Nadira pergi ke kamar mandi untuk berganti baju. Tuh kan pendek banget. Menatap tubuhnya dalam pantulan cermin wastafel. Nadira merasa tidak nyaman. Baju tidur ini berbentuk singlet, untungnya tidak transparan seperti baju yang lain. Oke, nanti aku langsung lari masuk ke dalam selimut. Tuan Sagara pasti tidak akan melihatku memakai baju ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Dengan kecepatan full, Nadira keluar dari kamar mandi dan bergegas menuju ke ranjang. Namun, loh. Nadira terkejut melihat Sagara sudah rebahan di atas ranjang. Sagara sendiri juga terkejut melihat Nadira baru keluar dari kamar mandi memakai baju yang membuat Sagara kesulitan menelan ludah. Tuan. Nadira kalang kabut. Panik setengah mati. Tangannya sibuk kesana kemari, yang kanan menutupi dat empatnya dan yang kiri sibuk menutupi paha empatnya. Aduh. Ingin menggoda saya, gadis kecil. Tidak. Nadira refleks berteriak saking gugupnya sekarang. Dek, dek, dek. Jantung Nadira berdebar kuat. Apalagi saat menyadari mata tajam Sagara mulai menyusuri tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu. Tatapan mata Sagara yang menggelap dengan jakun naik turun membuat Nadira gelagapan. Aduh bagaimana ini? Di walk-in closet tidak ada baju lain. Bu Emma bilang ini baju tidurku. Terus katanya dibelikan Mama Natasha. Tidak percaya. Harus percaya. Nadira seperti blank, tidak tahu harus mengatakan apa. Sagara terkekeh, sudah jujur saja, kamu memang ingin menggodaku kan? Kejadian di klub malam itu, saat kamu menjerit di bawahku. Mau mengulanginya malam ini? Tidak mau. Nadira menggeleng cepat, lalu buru-buru hendak kembali ke dalam kamar mandi, namun tiba-tiba. Ark, Nadira memekik saat tiba-tiba Sagara menggenggam pergelangan tangannya. Menarik kuat hingga tubuh kecil Nadira membentur dada bidangnya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tadi dia masih tiduran di kasur. Apa dia punya kekuatan kilat? Nadira terheran-heran. Tuan. Kamu, Sagara mendorong tubuh Nadira ke belakang hingga punggung Nadira menyentuh tembok. Nadira ingin pergi ke samping, tapi Sagara langsung mengunci pergerakannya dengan meletakkan tangan di sisi kanan kepalanya. Tuan, mau apa? Tolong minggir. Nadira berusaha mendorong Sagara. Tapi Sagara tidak bergerak seinci pun. Saat berdiri berhadapan seperti ini Nadira menyadari perbedaan ukuran tubuh mereka. Sagara begitu tinggi, tegap dan mengintimidasi. Bahkan Nadira harus mendongak untuk menatap wajahnya. Dengar, jaga batasan kamu. Pel empacur sepertimu tidak akan mampu membuatku tergoda. Kamu pikir malam itu aku B3R cinta denganmu karena aku menginginkan kamu? Tidak, aku di bawah pengaruh obat per 4/4 nanogram. Jadi, kalau kamu berpikir dengan pakaian seperti ini aku akan tergoda sama kamu lagi, kamu cuma bermimpi Nadira. Bangun. Tidak ada kisah nyata Cinderella dan pangeran. Gadis kampung sepertimu tidak akan layak untukku. Sagara mencengkeram rahang Nadira, mendongakkan kepalanya sampai mata mereka bertemu.
Jadi hapus semua khayalan-khayalan kamu tentang pernikahan yang indah, tentang Chiefman yang manis, Sagara menatap Nadira. Tentang Senvan yang lembut, tentang Berg. Entah layaknya pasangan suami istri. Hapus semua itu. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Dalam 6 bulan lagi kita akan bercerai. Kamu akan kembali ke desa kamu dan aku akan menikah dengan gadis yang layak untukku. Yang pastinya tidak berasal dari desa dan bodoh. Nyes, dada Nadira nyeri, sakit sekali. Hinaan ini terasa berkali lipat lebih sakit daripada hinaan yang biasanya Nadira dapatkan. Tuan. Nadira tersenyum dengan air mata membayang di pelupuk mata. Mati-matian ia tahan agar tidak menetes di depan Sagara. Nadira tidak ingin terlihat lemah. Apa Tuan sudah pikun? Apa maksudmu? Tuan bilang pada Kak Derek bahwa aku adalah harga diri, Tuan. Menghinaku sama saja menghina Tuan. Dan yang baru saja Tuan lakukan ini. Apa Tuan sedang menghina diri Tuan sendiri? Sagara tersentak. Nadira pandai sekali membalikkan kata-katanya. Soal pernikahan ini, Tuan jangan salah paham. Aku tidak pernah mengharapkan apa-apa dari pernikahan ini. Aku juga tidak pernah membayangkan hal-hal romantis. Apalagi Dick. Dipeluk dan bercinta dengan Tuan. Aku sama sekali tidak pernah memimpikannya itu. Aku sadar aku gadis desa, kekayaanku tidak sebanyak Tuan, latar belakangku juga tidak sebagus Tuan. Tapi, aku tidak pernah merasa berkecil hati. Aku menerima takdir yang kumiliki. Aku berharga untuk diriku sendiri. Dan aku juga tidak pernah merasa tidak layak untuk Tuan. Aku layak untuk siapapun. Justru, Tuan yang tidak layak untukku. Berani kamu. Sagara mengeratkan cengkramannya di rahang Nadira. Ini adalah salah satu hal yang membuat Tuan tidak layak untukku. Mencengkeram rahang seorang perempuan sampai dia kesulitan berbicara. Apa ini masih pantas disebut sebagai seorang laki-laki yang kodratnya melindungi dan menjaga seorang perempuan? Sagara mencelos. Cengkraman tangannya mengendur dan terlepas begitu saja. Kakinya termundur dengan kedua tangan terkepal kuat. Dadanya naik turun, mengisyaratkan betapa marahnya dia sekarang. Dan dia bisa melakukan apapun pada Nadira di sini termasuk menyakitinya lebih jauh. Keluar. Nadira masih diam. Aku bilang keluar. Nadira terlonjak, keluar. Aku bilang keluar sekarang. Baik, meskipun kakinya sudah lemas. Nadira berusaha setegar mungkin dan tidak mau meneteskan air mata. Aku permisi. Selamat malam Tuan, selamat beristirahat.